Jadi teman-teman harus tahu. Oke, teman-teman, saya akan coba membahas sama Mas Bintang terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu tentang Palestina. Nah, Mas Bintang tadi udah kenalan nih sama teman-teman. Nah, jadi mungkin saya akan coba tanya Mas Bintang nih. Kalau menurut Mas Bintang gimana nih tentang isu Palestina yang mulai terangkat kembali itu gimana? Menurut pandangan Mas saja. eh ya yang awalnya sering hampir terlupakan ya Mas ya. Betul. Sering sering apa ya? Tertutupi dengan konten yang humor-humor yang lucu nggak jelas. Betul, betul. Hampir tertutupi. Tapi alhamdulillah sekarang ya kayak ada acara hike ini menyadarkan kita kembali akan pentingnya kesadaran kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan ini sangat penting bagi kita. Jadi mungkin sesuatu pembahasan yang penting untuk kita malam hari ini karena kita mulai membuka kembali ya, membuka kembali topik-topik yang dulu tertutupi ya, karena dengan konten-konten tadi Mas ya, konten-konten yang mungkin menyimpang dari pembahasan itu Mm-mm. membuat fokus kita tuh menjadi terlupakan gitu ya tentang Palestina. Nah malam hari ini kita coba bahas kembali tentang Palestina eh, bersama Mas Bintang juga yang pastinya gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan Mas sama teman-teman yang lain? Mungkin karena Mas Bintang masih baru nih, jadi mungkin ada yang mau disampaikan boleh. Kayak saya ngalur dulu aja Mas. Insya Allah. Nah, ya apa? Eh, Teman-teman yang lain boleh mempersiapkan diri buat teman-teman yang lain. Saya juga mengingatkan buat teman-teman yang dirasa pengen open kamera, buat kami persilakan. Jadi seperti biasa untuk sharing session ini, sharing session Hack Indonesia. Jadi kita di sini Mas Bintang, sharing session kita ini gimana ya nyebutnya? Suasananya itu nggak terlalu formal gitu. Jadi nggak kayak kajian. Jadi kita santai-santai aja buat teman-teman yang pengen sambil minum boleh, sambil ngemil juga boleh. Tapi diusahakan tetap kondusif gitu ya, tetap memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh pematerinya. Dan buat teman-teman yang pengen open kamera dipersilakan juga, tapi dengan tetap menjaga menutup auratnya ya. Ya, oke. Selanjutnya buat teman-teman juga yang pengen mempersiapkan catatannya juga dipersilahkan gitu ya. Mungkin ada nanti ada poin-poin penting yang ingin dicatat ada dari materi kita juga dipersilahkan. Untuk pertama ini kita bakal mendengarkan pemateri dari siapa nih Mas Bintang? Ada nggak orang? eh dari Mas Brams Mas Brams dan siapa Mas dan Rizky Mas Taki? Rizky Taki ya. ya. Nah, itu dua pemateri kita yang pertama. Tapi kita lihat di sini mungkin orangnya belum ada ya. Oke, belum ada kayaknya Mas. Oke, nggak apa-apa. Sebelum ke pemateri kita, mungkin kita coba bahas dulu Mas ya. Bahas Iya. dulu tentang Palestina. Oke, dari teman-teman yang udah hadir nih, udah hadir. Ngelihat isu tentang Palestina gimana tuh? Boleh ditulis di kolom komentar menurut pandangan teman-teman tentang isu Palestina yang terangkat kembali ini gimana? Kita coba tanya yang udah hadir nih, gimana nih tanggapan mereka? Atau mungkin malah mereka yang udah melupakan gitu ya. Oke. Bahaya kalau udah lupa. Karena isu tentang Palestina ini jangan sampai lupa ya teman-teman. Apalagi kemarin baru selesai kita itu Isra Mi'raj gitu ya. Di mana Hmm. Isra Mi'raj itu dekat banget dengan Baitul Masjid Al-Aqsa gitu ya. Nah, itu yang harus semakin mengingatkan kita pada Palestina. Oke, dari Mbak Rohman nih harus selalu digaungkan. Wah, digaungkan. Aung gitu ya. Hiung jangan sampai dilupakan. Oke, yang lain gimana tentang Palestina ini? Eh, Mungkin saya ada sedikit Mas. Boleh, boleh, boleh. Mm-mm. Jadi ya saya kan juga kan masih mahasiswa Mas ya. Mungkin terkait isu Palestina ini benar-benar kayak dianggap remeh di kalangan mahasiswa. Bahkan beranggapan kayak gini Mas. Eh Kenapa sih kita sibuk mengurusin kepentingannya orang-orang yang di negara lain? Padahal kita kan yang di negara sendiri dalam keadaan yang saat ini ya dalam keadaan buruk lah. Nah, itu yang menjadi apa ya pandangan-pandangan orang saat ini menganggap bahwa Palestina itu tidak penting. Padahal Palestina itu wajib bagi kita untuk membela mereka sebagai saudara kita sesama Muslim. Nah itu mungkin Mas yang sangat penting bagi kita untuk angkat kembali. Iya, iya betul.
mungkin karena orang di perkuliahan itu rata-rata ini ya, pengetahuannya itu sebatas yang saat ini aja gitu ya, yang saat Benar. eh, mereka tuh nggak ngelihat ke belakang sebelum-sebelumnya gitu ya. Padahal itu eh, konflik antara Palestina dan Israel ini itu udah ini ya, udah berjalan lama dan mungkin orang-orang yang baru mengetahui tentang ini yang nganggapnya itu hal yang ini ya, hal yang biasa gitu ya, bahwa Kayak ada negara yang terjajah gitu ya. Tapi kita yang udah mengetahui pastinya harus melihat dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda dan kita harus tetap mendukung saudara-saudara kita di mana Palestina itu hubungannya itu bukan sekedar hubungan kemanusiaan aja tapi sebagai seorang muslim gitu ya tentunya sebagai seorang muslim itu sangat erat banget gitu ya. Oke, ada lagi nih dari Mbak Walia nih, Walia nih, Mbak Walia nih dari kolom komentar nih harus bersuara terus jangan kasih kendor. Nah, Dionis Yaudi ya. Kita sesama muslim ibarat satu tubuh. Wah, oke satu tubuh ya. Ya betul tuh, satu tubuh. Jadi kalau orang-orang di Palestina merasakan sakitnya gimana gitu ya, kita tuh ngelihatnya aja tuh gimana ya, sampai-sampai banyak yang beritanya itu menyedihkan gitu ya kalau kalau kita lihat ya. Tapi insya Allah dengan kita terus belajar tentang Palestina, kita mengetahui tentang isu-isu itu dan tetap menyuarakan saudara-saudara kita untuk kemerdekaan Palestina ataupun minimal ya kita nggak diam ya ngelihat eh, orang-orang yang orang-orang yang salah dalam menyampaikan tentang Palestina itu bisa menjadi eh, itu bisa menjadi apa ya di akhirat nanti tuh bisa apa nyebutnya itu ya, bisa menjadi alasan lah alasan kita bahwa kita tuh udah menyuarakan ya bahwa kita tuh udah mencari tahu tentang Palestina benar. bahwa kita tuh udah belajar gitu ya setidaknya itu bisa jadi hujah hujah ya Apa hujah yang sebagai saudara sama muslim itu sangat wajib, Mas. ya betul. Bagian satu tubuh. Kayak Betul tuh menjadi hujah ya, menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tuh udah bersuara walaupun mungkin suara kita tuh masih kecil gitu ya. Masih kecil. Oke, enggak apa. Gimana nih pematerinya belum ada nih kayaknya ya. Ya, kita masih menunggu teman-teman konfirmasi dari pematerinya, tapi nggak apa. Buat teman-teman yang pengen komentar ataupun berbicara tentang pembahasan kita pada malam hari boleh. Nanti ditulis di kolom komentar, nanti kita coba bacain gitu ya. Oke, Mas Bintang, selama ini kuliah di Palembang ya? ya, Mas, alhamdulillah. Kuliah di Palembang, tinggal di Palembang di mananya, Mas? Kalau saya di Tarang Kelapa, Mas, KM 11. Oh, apa ya? Oke, oke. Kalau saya juga Palembang, cuman di KM 5 saya agak ini ya, Ya, agak jauh ya, tapi nggak apa. Saya juga mungkin baru perkenalan sama Mas Bintang ya pada malam hari ini. Saya baru pertama ketemu Dia ya, Mas. pasti Ya. Udah, mengucapkan. salah ya. eh, Baru pertama ketemu jadi malam hari itu langsung dikasih mandat atau dikasih amanat untuk memimpin ataupun eh, mengelola ya bukan mengelola pemandu. memandu ya memandu acara kita malam hari ini ya. eh Teman-teman sini nggak ada yang belum ada yang tahu juga dengan pemateri kita pada malam hari ini atau udah ada yang tahu nih coba-coba ya teman-teman ada yang tahu sama Rizky Taki dan Mas Brams ya Mas Brams. Ini mungkin kalau teman-teman yang dari Bogor gitu ya, atau dari Medan ya, dari Medan, dia tahu tuh sama Mas Brams. Nama aslinya itu Afik Bramasta sama Rizky Taki, ada nggak yang tahu? Atau belum tahu nih, coba-coba. Coba ditulis di kolom komentar. Baru dengar, oke. Yang lain gimana? Berarti ada yang sudah tahu nggak? Soalnya kebetulan aku juga ini ya, belum terlalu mencari tahu ya. Afik Bramasta pernah, oke, dengar, tapi tak tahu juga. Pernah dengar tapi tidak tahu juga ya. Pernah lihat, wah, oh di Instagram ya. Juga pernah lihat langsung orangnya gitu. Dulu pernah jadi MC bukannya Kak di Hike. Ah, mungkin ya. Oh, mungkin salah satu ya, salah satu mungkin Afik ya. Oh, Mas Brams, ya. Hmm. Kebetulan dulu pernah ada aku yang lagi berhalangan gitu ya. Mungkin di situ dia jadi gantinya. Nah, Mas Brams itu udah pernah jadi MC di Hike gitu ya. Buat teman-teman yang ingat gitu ya. Dan Rizky Taki satunya lagi. Ini adalah salah satu orang yang bukan salah satu ya. Salah dua, salah dua orang yang bakal
terus teman-teman saksikan di Hike Indonesia. Jadi teman-teman kita di sini menambah relasi buat teman-teman yang temannya pengen ikut di Hike Indonesia, bolehlah banget ya. Nanti diajakin teman-teman ikuti agenda-agenda Hike Indonesia. Jadi Mas Mas Bintangnya juga baru nih. Belum tahu ya Mas agenda-agenda Hike Indonesia. Perdana nih Mas. Nah, sebelumnya saya coba jelasin buat Mas Bintang gitu ya, dan buat teman-teman yang lain, bahwa Hack Indonesia ini bakal ada agenda-agenda lain selain dari agenda-agenda sharing seperti ini, ada juga nanti dibacain tetap teman-teman, buat teman-teman yang udah lama nggak cerita dibacain gitu, nanti akan ada juga dibacain, dan ada juga kemarin baru selesai ngadain gitu ya, agenda offline juga ada Mas Bintang. Jadi Mas Bintang juga dari Palembang, jadi mungkin sering ikut juga di agenda offline ya. Nah itu. Oke, tanya teman-teman, kita coba tanya dulu. Ah, ini sudah ada nih kayaknya. Sudah ada Mas salah satu pemateri kita pada malam hari ini. Oke, saya coba capa dulu Mas ya. Abizar. Mas Abizar. Ya, Atau Mas Afik. Mas Afik Bramasta. Assalamualaikum Mas Afik Bramasta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini manggilnya Mas Afik atau Mas Bramasta nih? Ya terserah sih, apa dipanggil Mas Afik bisa, dipanggil Mas Bram bisa gitu. Apa Oke. kalau yang manggil Mas Afik berarti tahu dari nama, kalau manggil Mas Bram berarti tahu dari IG gitu. Nah, berarti aku manggil Mas terserah aja ya. Mas terserah ya. Kan terserah. Ya monggo, Oke. monggo, monggo. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah, Afwan ini agak telat soalnya tadi ada meeting dulu mau lomba soalnya buat Oh. Ramadan. Oke, nggak apa-apa Mas. Udah, yang penting Mas udah gabung sini tuh udah seneng banget gitu kami di sini. Oke. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Alhamdulillah. apa namanya, Bogor hujan. Hujan lah Oke. gitu. Mungkin Mas Brams ini baru pertama ya? Bukan baru pertama. Mungkin kemarin tuh pernah jadi MC kayaknya katanya. Dari peserta Ya, tuh ada yang ingat gitu. MC pengganti ceritanya. Iya, MC yang di hype. Mungkin sebelum mulai menyampaikan materinya, boleh perkenalan dulu Mas. Mungkin ada teman-teman yang baru tahu gitu. Oke, oke. Sebelumnya perkenalin saya Fikra Masta gitu ya. Biasa dipanggil, ada yang manggil Afik, ada yang manggil Brams gitu ya. Tergantung kenal dari mana gitu ya. Dan sehari-harinya ya saya sekarang lagi nempuh kuliah ya. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan juga apa namanya, suka membahas ya soal beberapa hal ya kayak misalnya politik, keislaman dan juga soal bola gitu sama soal Formula One gitu. Apa namanya? Ada YouTube juga gitu namanya Bramsluk, di situ banyak diskusi-diskusi menarik gitu ya. Dan selain itu rutinnya ya ngantar adik sekolah dan ngantar adik ngaji pada maghrib gitu. Ya, Oke. Banyak sekali ya kesibukan Mas ini kayak. iya, alhamdulillah. Dan pada malam hari ini menyempatkan untuk sharing sama teman-teman di Hayat gitu ya. Oke. Ya. Mungkin Mas kita pada malam hari itu bakal ngebahas terkait dengan Palestina is part uh, of use. Nggak tahu ya bener nggak ya? Aku pokoknya tentang Palestina, tentang isu Palestina nih Mas. Boleh Start of disampaikan Mas? Us lebih tepatnya. Iya, ya gitu. Oke, Oke Mas, oke. boleh menyampaikan Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya ana harap semoga yang hadir pada malam hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Karena zaman sekarang sehat tuh mahal ya gitu. Karena sakit aja mahal apalagi sehat ya gitu. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita ngomongin soal Palestina, tentu tidak ada kata yang bisa menggambarkan kondisinya kecuali mengenaskan gitu ya. Sejak kemudian serangan ya, serangan Israel sejak 30 Oktober ya 2023 gitu. eh Sudah ada ribuan ya, kalau tidak salah 1.000 sekian korban yang sudah berjatuhan gitu ya. Korban itu BTW korban meninggal ya gitu. Itu meninggal aja 1.000 sekian, apalagi yang luka gitu kan. Dan gak cuma itu, sejumlah ratusan warga Palestina kemudian ditahan oleh apa pemerintahan Israel gitu. Dan juga eh,
semua bangunan, hampir semua bangunan itu rata sama tanah ya karena diserang dari segala sisi, terutama serang udara ya gitu. Karena lucunya Israel itu adalah mereka tuh nggak akan pernah berani untuk serangan darat gitu ya. Jadi serangan-serangan yang selama ini terjadi terhadap Palestina itu adalah serangan-serangan udara, membuktikan kalau sebenarnya mereka tuh apa nggak kuat-kuat amat gitu ya. Mereka tuh ibaratnya cuma jago ini doang, cuma jago keluar-keluar doang gitu kan, kayak gitu. Nah, eh dan akhirnya kemudian seperti yang teman-teman juga baca ya beritanya, kalau tidak salah awal Februari kemarin itu kemudian diadakan gencatan senjata antara Palestina dan juga pihak Israel gitu. Palestina diwakili oleh Hamas gitu. Yang ternyata gencatan senjata ini tidak kemudian berbuah apa-apa gitu ya. Yang dimana justru ketika di masa-masa gencatan senjata inilah kemudian tidak ada angin, tidak ada hujan, Palestina diserang lagi gitu oleh Israel gitu ya. Dan itu sesuatu yang bisa ditebak gitu ya. Tapi sebenarnya malam ini tuh Anda tuh nggak mau bahas soal politiknya gitu, karena kayaknya Anda merasa ya kayaknya butuh sesi khusus untuk bahas soal politiknya gitu, karena eh, akan sangat-sangat detail gitu. Tapi yang mau Anda bahas sekarang adalah soal tema kita malam hari ini adalah tadi apa Bang Praka lupa saya. Palestine is part of us gitu ya. Palestina adalah bagian dari kita gitu. Nah, eh, kenapa kemudian kita harus membangun keyakinan itu gitu, membangun ide itu gitu? Karena kita harus paham bahwa kita ini diikat oleh sesuatu yang bisa mengikat kita eh, melewati dimensi ruang dan dimensi waktu gitu. Dan sampai sekarang nggak ada ikatan manapun yang bisa mengikat kita secanggih itu gitu ya. Apa itu? Yakni ikatan akidah gitu ya, ikatan keyakinan gitu, bahwa kita dengan saudara-saudara kaum muslimin yang ada di Palestina adalah sama muslim gitu ya. Nah, dan teman-teman semua tentu ini ya, apa kalau kita mau bicara analogi ya, mungkin di sini teman-teman ada yang pernah naik motor mungkin ya. Apa tentu aja pasti teman-teman di sini pasti pernah lah ya sekali apa dua kali naik motor gitu ya. Nah, tentu motor itu ya sebelum teman-teman semua kendarai gitu ya, entah itu teman-teman mau kuliah, mau berangkat sekolah, mau kerja, or whatever itu gitu ya. Tentu kan harus memastikan bahwa motor itu baiknya gitu. Dan tentu saja akan sangat berbahaya apabila teman-teman berangkat ke tempat tujuan dalam keadaan motor yang tidak sehat gitu ya. Coba misalnya, kalau misalkan teman-teman semua berangkat menggunakan motor dalam keadaan motornya bannya gundul misalnya. Nah, tentu akan sangat berbahaya, apalagi teman-teman tinggal di tempat yang sering hujan gitu ya, jalanannya licin gitu ya, apa namanya ban tidak akan menyengkram gitu ya. Yang terjadi apa? Teman-teman akan gampang terpleset gitu. Atau misalnya teman-teman, atau misalkan oke bannya bagus gitu, tapi kemudian ternyata kelistrikannya rusak gitu, akinya soak gitu. Ya, buat teman-teman yang punya motor yang akinya soak gitu tentu saja akan sangat effort sekali untuk menyalakannya gitu ya. Apalagi motor teman-teman adalah motor matic gitu. Dan motor maticnya nggak punya selah gitu. Nah, itu lebih ngenes lagi gitu ya. Karena apa udah akinya soak nggak ada salahnya gitu kan, ini mau dinyalain pakai apa gitu kan, kayak gitu. Atau misalnya oke akinya bagus, bannya oke, tapi ternyata lampunya mati gitu, apalagi teman-teman harus melaksanakan kewajiban di malam hari, entah itu kewajiban nganterin orang tua berobat atau kewajiban kuliah malam, mungkin di sini ada yang kuliah kelas karyawan gitu, atau mungkin apa namanya ada yang bimbel gitu kan, bimbel rata-rata malam ya gitu kan. Nah, apa yang terjadi kalau teman-teman bawa motor tapi lampunya nggak nyala gitu? Nah, kemungkinan kalau nggak nyemplung sawah, kalau nggak nyemplung sungai, kalau nggak nyemplung mana-mana, atau nggak nyemplung selokan lah minimal gitu lah, kayak gitu. Nah, intinya apa? Intinya adalah semua bagian dari motor itu penting. Nah, sama kita sebagai kaum muslimin tuh gitu. Semua bagian dari kaum muslimin tuh penting gitu. Maka kita harus bisa memastikan bahwa bagian-bagian ini tuh penting gitu. Nah, termasuk diantaranya apa yang terjadi di Palestina, maka kendati pun kita sebagai warga biasa gitu ya, kan kita di sini nggak ada pejabat kan di sini, semuanya warga biasa semua kan di sini. Nah, oke, kita sepakat demikian lah gitu. Nah, kita sepakat semua kalau kita ini orang biasa, kalau kita ini rakyat biasa gitu kan, maka yang bisa kita lakukan adalah levelnya rakyat biasa.
Apa levelnya rakyat biasa? Level rakyat biasa itu setidaknya kita membangun apa yang disebut sebagai interest atau perhatian gitu. Perhatian terhadap isu ini gitu. Nah, dan perhatian itu bisa muncul kalau kita menanamkan mindset pada diri kita bahwa apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di sana itu apa namanya punya hubungan dengan kita gitu. Hubungannya apa? Hubungan bahwa kita dengan mereka adalah saudara sama muslim gitu. Saudara satu akidah ya. Sebuah ikatan yang bisa mengikat kita melewati lintas batas dan waktu gitu ya. Bahkan saking hebatnya gitu. Kita itu apa kalau mau ngaku nih, ini anggaplah kita mau songong-songong dikit. Kita tuh bisa ngaku apa saudaraan sama Rasul gitu ya. Ini anggaplah contoh-contoh jeleknya gitu ya. Kenapa? Karena kita sama Rasul tuh secara akidah sama apa? Sama-sama Islam gitu ya. Kayak gitu. Jadi apa ikatan inilah yang kemudian bisa mengikat manusia melewati dimensi ruang dan waktu. Nggak ada dimanapun di dunia ini gitu ikatan yang bisa mengikat sehebat itu. Nah, setelah kemudian mindset itu apa tertanam gitu, maka mindset itu kemudian akan berpengaruh pada tingkah laku kita. Nah, berarti yang dilakukan adalah movement atau sebuah pergerakan. Nah, sebuah pergerakan ini gimana caranya gitu? Yang paling simpel adalah karena kemampuan kita adalah kemampuan akad biasa, maka kita bisa memulainya melalui jari-jari kita gitu kan. Di sini teman-teman pada punya HP kan gitu. Ya tentu saja punya lah gitu. Kalau tidak punya HP ya tentu nggak akan ikut Zoom ini gitu kan. Nah, teman-teman semua bisa memulainya dari sesuatu yang sederhana yaitu share gitu ya. Dan tentu saja saya yakin teman-teman di daerah teman-teman semua akses internet sudah pada lancar ya gitu ya. Nah, maka gunakanlah jadi teman-teman untuk kemudian update gitu tentang apa yang terjadi di Palestina. Berikut juga tidak hanya kita bicara soal apa, tidak hanya bicara soal apa yang terjadi, tapi kita juga eh, membongkar gitu. Kira-kira di sana tuh sebenarnya masalahnya apa dan solusinya apa gitu ya. Kayak gitu. Nah, solusi ini bisa teman-teman dapat dari teman-teman belajar gitu ya. Makanya kenapa teman-teman semua mungkin sebagai apa ya pesan juga untuk anak juga gitu ya bahwa anak tuh pernah diingatkan oleh salah seorang guru gitu ya beliau seorang peneliti gitu eh dalam hijrah itu semangat itu nggak cukup gitu tetapi semangat itu harus diiringi dengan apa diiringi dengan rasa ingin tahu yang tinggi gitu kenapa karena ketika kemudian kita apa dilandaskan oleh rasa ingin tahu yang tinggi, maka kita itu akan mudah untuk menerima ilmu apapun gitu. Mudah untuk menerima ilmu apapun dan kita akan berusaha agar kemudian kita bisa tahu yang seharusnya kita tahu gitu. Jangan sampai kita cuma modal semangat doang gitu ya. Karena cuma modal semangat yang akan ada apa? Apinya akan cepat padam gitu ya. Dan sesuatu yang kita lakukan tuh tidak akan efektif gitu ya. Nah, maka setelah mulai dari mindset, kemudian bergerak melalui jari-jari kita. Selain kita posting, nah kita juga jangan lupa belajar gitu ya. Belajar dari siapa? Belajar dari orang-orang yang pakar terhadap isu-isu tadi gitu. Dan itu banyak gitu loh ya. Kayak gitu ya. Kalau mungkin teman-teman mau nonton di antaranya ada kok di YouTube-annya gitu kan. Ini sedikit promosi gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman semua eh apa namanya karena waktu Anda cuma 10 menit gitu ya. Jadi Ana pesan buat teman-teman semua eh jadikanlah apa peristiwa yang terjadi ini sebagai waktunya kita untuk membangun apa ya, membangun kepedulian gitu, membangun rasa empati gitu ya. Baru setelah kemudian kita harusnya sadar bahwa apa yang terjadi kepada saudara kita itu adalah bagian dari lukanya kita juga gitu. Karena mereka dan kita itu saudara, saudara sesama Muslim. Itu mungkin apa Hyung Praka untuk apa dari anak. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Mas. Syukron Mas Brams ya, Mas Brams telah menyampaikan pendapatnya ya terkait dengan isu Palestina ini. Oke, itu dari Mas Brams. Mungkin langsung ke materi selanjutnya, biar nanti teman-teman yang, oh ya, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, mungkin dari teman-teman, dari yang disampaikan oleh Mas Brams tadi, ada yang pengen ditanyain, boleh, ataupun ya ditanggapin, boleh. Kita coba tanya peserta, tanya teman-teman yang lain dulu. Teman-teman yang lain gimana? Dari apa yang disampaikan oleh Mas Brams tadi, apa ya yang
mungkin teman-teman ada yang keliru, ada yang pengen ditanyain, boleh. Sebelum nanti kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, belum ada ya teman-teman. Kayaknya teman-teman sini udah ngerti semua ya. Ataupun mungkin husnuzonnya teman-teman tuh menyimak banget sehingga teman-teman tuh bingung mau nanya apa ini. Itu husnuzonnya. Oke, nanti mungkin pertanyaannya boleh nanti disimpan. Nanti setelah pemateri selanjutnya, pemateri setelah ini mungkin nanti bakal dibuka lagi, saya tanya jawab. Nanti boleh ditanya di situ. Oke, Mas Bintang. Tadi dari Mas Bram nih pemateri pertama kita. Mungkin ada pemateri selanjutnya Mas, boleh disampaikan? Oh ya, untuk pemateri selanjutnya ya kita sambut Kak Abizar. Kepada Kak Abizar, kami persilahkan. Ini orangnya. Selamat datang Kak Abizar. Nah, Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Saya mulai langsung ya Mas Bintang. Terima kasih udah menyambut saya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam agenda-agenda kebaikan insyaallah, dalam agenda-agenda di Hak Indonesia. Mudah-mudahan setiap agenda yang kita adakan senantiasa membawa kebaikan atas izin Allah insyaallah, dan mudah-mudahan senantiasa memberikan kepada kita manfaat dan juga orang-orang sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sholawat serta salam juga jangan lupa senantiasa kita panjatkan juga kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua kelak diampuni, kita semua kelak dikumpulkan bersama beliau dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya mulai, teman-teman semua, insya Allah sebenarnya ya, sorry, sebenarnya harusnya ini ada Rizky Taki dulu, dan sebenarnya malam hari ini juga harusnya ada Babeh Teddy, ada juga Kak Fajar. Namun Kak Fajar dan Babeh Teddy pada malam hari ini berhalangan karena sakit ya. Mohon doanya semoga mereka berdua segera Allah berikan kesembuhan dan sakitnya menjadi penggugur dosa dan dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian seharusnya dari Rizky Taki, namun beliau juga sepertinya berhalangan hadir pada malam hari ini. Baik, teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada Mas Bram, ada Mas Bintang, ada Hyung Praka, dan Mas Bintang serta Mas Bram nanti juga akan senantiasa menemani teman-teman semua. Jadi insya Allah ya akan sering ketemu di agenda-agenda berikutnya bersama Mas Bintang dan juga Mas Bram, dan mungkin juga nanti dengan Rizky Taki. Baik, teman-teman, pada malam hari ini, kenapa di pembukaan event tahun 2025 Kakak ingin membahas tentang Palestine, atau kami ingin mempersembahkan tentang pembahasan ini? Teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di sini di permukaan ini, di awal ini kami hanya ingin menyampaikan betapa pentingnya untuk kita sadar dan mengingatkan kepada kalian termasuk diri kami, bahwasanya ketika kita di sini mengadakan sebuah agenda, mengadakan sebuah acara, di satu sisi yang sama juga, di saat yang sama juga, saudara kita di Palestina mereka juga sedang berjuang dengan perjuangan-perjuangan yang jauh lebih luar biasa dari apa yang kita rasakan saat ini. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara kita saat ini di Palestina itu sudah benar-benar pada titik yang cukup memprihatinkan. Padahal pada tadi ya disampaikan oleh Mas Bram bahwasanya padahal kita udah gencatan senjata lah apalah dan seterusnya, akan tetapi itu tidak menjadi sebuah solusi. Itu tidak menjadi sebuah solusi. Ya, itu pun sama seperti apa yang disampaikan oleh Mas Bram, itu kami itu udah menduga ini bakal pengkhianatan, ini bakal nggak akan semurni-murni gencatan senjata yang dilakukan oleh Yahudi, oleh Yahudong itu tidak akan mungkin akan seperti apa yang dijanjikan di awal. Karena Yahudi dari zaman dahulu itu memang kaum yang suka menipu, khianat, mengadu domba, dan seterusnya. Maka ketika aku juga kayaknya pernah ngobrol juga sama Mas Bram di DM Instagram, kayaknya ini nggak akan lama gitu ya. Ini nggak akan lama, pasti akan balik lagi dan lain sebagainya. Namun memang ketika pada saat itu ada berita gencatan senjata, ya kita syukuri ya, kita ikut bahagia di saat itu. Namun kami juga nggak langsung percaya begitu saja ya dengan apa yang dilakukan oleh Yahudong dan juga teman-temannya itu.
Nah, teman-teman semua, di awal ini sebelum kita berkelana, berpetualang di Agenda-Agenda Hack tahun 2025, kakak hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwasanya selelah-lelahnya kita dalam berjuang, selelah-lelahnya kita dalam belajar, selelah-lelahnya kita dalam dakwah, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saudara kita di Palestina. Itu tidak ada sedikit pun perjuangan kita itu sebanding dengan mereka, itu tidak ada sama sekali. Ya tentu kalau kita dikatakan kita berjuang di ranah kita masing-masing itu benar. Akan tetapi ketika kalian di tahun 2025 ini malas-malasan untuk dakwah, malas-malasan untuk belajar, malas-malasan untuk berbenah diri, menyampaikan kebaikan dan kebenaran, please guys, ini bukan waktunya lagi untuk kita bermalas-malasan. Ini bukan waktunya kita lagi. Waktu kita saat ini itu sangat-sangat semakin menipis, menipis, menipis. Ya, Islam ada ataupun dengan kamu ataupun tanpa kamu, Islam itu akan tetap berjalan dan akan terus ada sampai akhir zaman. Begitupun dakwah, dengan kamu atau tanpa kamu, Islam juga akan tetap senantiasa berjalan hingga akhir zaman. Pertanyaannya, apakah kita yang akan terpilih untuk senantiasa menemani dakwah Islam atau kita tersingkirkan, tergantikan karena diri kita sendiri yang menjauhi dakwah dan belajar dengan Islam? Itu harus teman-teman pikirkan. Ya, Kak, aku capek, Kak, aku males. Ingat saudara kita di Palestina. Mereka saudara-saudara kita, mereka bagian daripada kita. Mereka juga yang akan nantinya apa ya, mempertanyakan apa sih pengorbanan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan demi perjuangan mereka nanti di akhirat. Itu akan ditanyakan dan itu akan ditagih oleh mereka. Gitu. Maka please, kalau sekalian tahun 2025 ini nggak ada resolusi untuk memperbaiki diri, nggak ada resolusi untuk terus berdakwah, menyampaikan kebenaran dengan porsi kita masing-masing, kalian harus segera bangun dan harus segera bangkit, guys. Kenapa? Karena waktu itu akan senantiasa berjalan dan akan semakin sedikit, akan semakin menipis. Barusan, sebelum aku nontonin, sebelum kita mulai, ada salah satu syekh, siapa namanya, kok aku lupa siapa namanya. Akan tetapi dia mengatakan bahwa saya tidak lama lagi Al-Mahdi itu akan turun. Wallahu a'lam bissawab ya. Itu benar atau tidak, cuman dia berdasarkan kepada para mimpi para ulama, mimpi para orang-orang baik, mimpi para orang-orang soleh bahwasanya tahun ini dan sampai tahun berikutnya akan menjadi tahun yang berat bagi umat Islam. Dan di saat ini akan ada munculnya para pejuang-pejuang Islam dan tahun-tahun ini bisa jadi juga adalah tahun penyeleksian orang-orang yang akan layak berjuang dengan Palestina dan orang yang tidak layak untuk berjuang dengan Palestina. Ya, maka ketika kalian merasa, Kak, aku kayaknya capek banget buat dakwah, please guys. Kalau capek istirahat but no stop ya. Jangan sampai stop. Istirahat boleh, tidur boleh, makan boleh, apapun kamu ingin istirahat di tengah-tengah kepenatan kamu dalam dakwah dan belajar itu boleh. But jangan stop, jangan berhenti. Jangan sampai teman-teman semua itu stop di pertengahan jalan yang dimana ini adalah fase yang nantinya itu akan lebih berat daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita coba ngelihat juga ya dari kebijakan-kebijakan pemerintah kita yang lebih mengedepankan tentang urusan perut ya daripada urusan kepala dan kesehatan gitu. Itu akan menjadi masalah juga bagi diri kita teman-teman semua. Ya, maka kalau kita tidak mencerdaskan diri kita sendiri, jangan berharap kita akan dicerdaskan oleh bangsa dan negara. Kalau kita nggak sehat, jangan berharap kita akan disehatkan oleh bangsa dan negara juga. Ya, maka kalian yang akan membawa diri kalian itu kemana tuh diri kalian sendiri. Apakah kalian akan terus ikut berjuang atau kalian akan stop sampai sini? Itu ada di tangan kalian. Apakah kalian akan tetap bersama kita bersama-sama di barisan para pejuang Islam untuk memerdekakan Palestina dengan cara yang benar atau kita malah tergantikan? Itu tergantung dari diri kita. Ya, Kak, tapi kan semuanya udah digariskan, semuanya udah ditakdirkan dan seterusnya. Betul. Tapi berjuang, kalau kita berbicara tentang takdir itu bukan ranah kita. Itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ranahnya Allah. Tapi kalau berbicara tentang perjuangan, usaha, ikhtiar itu ranahnya kita. Ya, kamu gak bisa menebak-nebak tentang takdir. Kamu gak bisa menerka-nerka tentang takdir. Yang bisa kamu lakukan apa? Kamu berusaha sebaik mungkin untuk bagaimana kamu memberikan kontribusi yang semaksimal mungkin untuk Islam. Kira-kira teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nanti ditanya di yaumul kiamah gitu ya, di saat saudara kita di Palestina ini berjuang mengorbankan nyawa, harta, keluarga dan seterusnya, ditanya sama Allah, apa yang kamu perjuangkan? Apa yang kamu korbankan untuk Islam? Kalau saudara kita di Palestina jelas yang mereka korbankan keluarga, harta, nyawa, keringat, susah payah, jerih payah mereka korbankan ya demi mempertahankan kehormatan umat Islam. Lalu ketika Allah tanya kepada kita, apa yang kamu korbankan? Gak ada ya Allah. Kita kalah dengan nafsu kita.
kita kalah dengan hawa nafsu kita kalah dengan diri kita sendiri, kita kalah dengan mood. Ini para cewek nih yang suka kalah. Kak, aku tuh kadang kalau lagi main nih nggak mood gitu ya. Gak bisa kayak gitu guys. Taat tuh nggak bisa nunggu kalian mood. Ya, taat itu harus senantiasa kalian lakukan. Sedang mood atau tidak mood namanya taat ya harus. Sebagaimana dengan sholat. Sholat itu wajib. Mau mood atau tidak mood ya kalian harus tetap sholat. Bukan malah ketika lagi mood semangat sholat, lagi nggak mood malah sholat. Nggak boleh seperti itu. Oke, nah aku pengen tanya ke teman-teman semua. Ketika kalian nanti ditanya, ya, kalian harus berikan satu alasan, satu jawaban. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kalian korbankan untuk menjaga kehormatan Islam atau untuk mempertahankan nilai-nilai Islam di dalam negara ataupun sebuah institusi atau apapun itu, kira-kira apa yang akan kalian jawab? Apa? Coba apa? Di awal ini hanya sebagai pecutan sedikit ya teman-teman untuk kalian tuh semangat nanti untuk senantiasa belajar. Entah di hike ataupun dimanapun, teman-teman harus tetap bisa belajar. Kita. Ayo, apa yang ingin kalian korbankan? Apa yang kalian jawab di hadapan Allah? Ah, apa? Ayo, ini nggak ada yang mau jawab? Gak mau jawab atau memang gak bisa jawab? Ayo, Kayaknya pada nggak bisa jawab, Mas. ayo. Apa yang akan kalian korban? Apa yang kalian jawab di hadapan Allah? Tahun 2025, mungkin ada yang umurnya 25 tahun, ada yang umurnya lebih dari 25, ada yang dan seterusnya. Ketika ditanya oleh Allah, kamu kenapa, apa yang kamu korbankan dulu? Apa yang kamu berikan kepada Islam? Apa? Apa? Siapa yang di sini yang merasa hidupnya paling berat, hidupnya paling berkontribusi? Aku pengen tanya, apa yang kalian berikan kepada Islam? Ayo, ayo jawab, jawab, jawab guys. Jawab aja. Apa yang kalian korbankan? Gak ada yang bisa jawab. Gak ada yang bisa menjawab. Oke, kalau kalian gak bisa menjawab pertanyaan ini, aku akan mengganti pertanyaan yang lain. Dan mungkin kalian akan bisa menjawab di pertanyaan ini. Satu hal yang membuat kalian itu malas untuk belajar Islam, malas untuk dakwah, malas untuk memperbaiki diri, itu apa? Yang membuat kalian tuh malas. Kak, apapun, apapun. Coba tulis di kolom komentar. Harusnya bisa. Ketika ditanya apa yang dikorbankan nggak bisa, kakak balik. Apa yang membuat kalian tuh malas untuk belajar Islam, malas untuk berjuang, untuk memperbaiki diri, malas itu apa alasannya? Coba tulis di kolom komentar. Ayo guys, ayo guys, ini gak ada yang menjawab juga. Hey, ada siapa ini? Aku sebutin satu-satu nanti namanya. Ada Mbak Alif, ada Mbak Ana, ada siapa lagi nih? Mbak Anita, ada Mbak Ari, ada Mbak Dita, ada Mbak Ayu, ada Mbak Enu, ada Mbak Fatima, ada Mbak siapa nih? Julia, Mbak Mei. Apa nih? Apa yang akan kalian jawab? Alhamdulillah sejauh ini masih dikasih semangat buat belajar. No, aku bukan itu. Pertanyaan aku adalah apa yang menjadi penghalang kamu? Apapun yang kalau lagi males belajar atau lagi nggak mau berdakwah itu apa? Apa yang menjadi penghalang? Kita bisa jawab juga. Sok sibuk kak. Sok sibuk. Betul. Salah satu penyakit umat Islam saat ini. Merasa dirinya paling sibuk di dunia. Kenapa nggak ngaji? Sibuk kak. Kenapa nggak mau belajar Islam? Nggak ada waktu kak. Kenapa nggak mau belajar Al-Quran? Nggak ada waktu kak. Kenapa nggak ini dan lain sebagainya? Sorry kak, banyak gawe. Ah, Palembang nian itu. Banyak gawe. Ya saat ditanya kemana? Ada gawe. Tidak tahu gawe apa. Yang penting ada gawe. Nah, itu orang Palembang. Nah, tapi itu memang penyakit umat Islam. So sibuk. So sibuk. Salah satunya. Kemudian apa? Mood. Mood ini biasanya dari cewek nih. Tapi nggak hanya cewek sih. Cowok kadang suka kalah dengan moodnya juga. Oke, coba kita bahas. Coba kita teman-teman buka pikiran kita. Overthinking, kurang percaya diri. Oke. So sibuk, mood, overthinking. Kemudian kurang percaya diri atau nggak pede. Pertama, teman-teman, salah satu hal yang memang membuat aku miris adalah ketika banyak orang yang saat ini tuh merasa dirinya tuh paling sibuk di dunia.
paling sibuk di dunia. Sampai waktu 24 jam satu hari dikali 7 dikali 30 itu nggak pernah ada waktu buat belajar. Nggak pernah ada waktu buat baca Quran. Nggak pernah ada waktu buat ngurusin Islam. Ngurusin dunia, dunia, dunia. So sibuk. Apa yang didapatin? Nggak ada yang didapatin kecuali apa? Lelah, hampa. Ya, bahagia mungkin dapat banyak uang. Tapi setelah itu apa? Nggak ada artinya teman-teman semua. Nggak ada artinya. Nggak akan kalian mendapatkan ketenangan di situ. Ya, waktu itu yang punya Allah. Ya 24 jam itu, waktu detik itu yang punya Allah. Maka waktu ataupun apapun yang kamu perjuangkan di dunia ini, itu akan menjadi berkah ketika kamu mencarinya dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi, dan dengan tidak melupakan Allah. Dengan tidak melupakan Allah. Kalau kamu senantiasa meluangkan waktu untuk Allah, maka Allah akan memberkahi waktu buat kamu. Kalau kamu mau untuk mensedekahkan harta kamu di jalan Allah, maka Allah akan memberkahi harta kamu. Tapi kalau kamu sendiri, si hidup kamu tidak kamu berikan kepada Allah, maka apa yang akan Allah berkahi dalam hidup kamu? Gak ada. Gak ada. Kamu selalu sibuk lalai dengan Islam, tapi kamu sibuk dengan dunia. Jangan-jangan bukan karena kamu yang sibuk, tapi karena Islam tidak menjadi bagian terpenting dalam hidup kamu. Tidak menjadi prioritas dalam hidup kamu. Kalau ditanya, beriman kepada Allah, beriman. Beriman kepada Rasulullah, beriman. Akan tetapi, iman itu hanya di mulut. Tapi tidak sampai kepada hati dan juga tidak sampai pada perbuatan. Kalau kamu mengatakan, Kak, aku beriman kepada Allah. Maka beriman kepada Allah ini, kamu tidak hanya beriman kepada Allahnya saja, tapi beriman kepada kitab-kitabnya, kamu beriman kepada Rasul-Rasulnya, kamu beriman kepada syariatnya, kamu beriman kepada aturan-aturannya, kamu beriman dari apa yang Allah perintahkan dan kamu meninggalkan apa yang Allah larang. Iman kepada Allah konsekuensinya bukan hanya sekedar beriman saja, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Hey, gitu loh. Jadi bukan hanya beriman kepada Allah, ya aku beriman. What next? Apa cukup sampai di situ saja? Tidak. Ya, juga pada hal-hal yang ingin kita prioritaskan dalam kehidupan ini itu berkaitan dengan keimanan. Kalau kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, Rasulullah sebagai Rasul kita, maka seharusnya kesibukan dunia itu tidak akan pernah melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan pernah melalaikan kita daripada perjuangan Islam. Gitu, guys. Kalau kita berkata tentang kesibukan ini, wajar saja ya Allah memilih warga Palestina bukan memilih warga Indonesia untuk berjuang di sana gitu ya. Mereka, aku yakin mereka juga punya kesibukan. Mereka juga ingin hidup. Mereka juga punya keluarga. But, mereka juga tetap berjuang, guys. Kita masih punya rasa aman untuk bisa sholat dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka enggak. Ya, maka please. Jangan jadikan kesibukan itu sebagai alasan untuk kita tidak mau belajar. Untuk kita tidak mau berdakwah. Untuk kita tidak mau berkontribusi dalam Islam. Jangan jadikan itu sebagai alasan. Ya, kalau kamu mau sibuk tentang dunia, enggak akan ada habisnya. Trust me, enggak akan pernah ada habisnya, guys. Nanti akan lewat-lewat saja. Nggak akan ada kayak keberkahan, ketenangan tuh nggak ada. Waktu habis begitu saja, uang habis begitu saja. Nggak akan ada nikmatnya yang kamu dapatkan di situ, ketenangan tuh nggak akan kamu dapetin. Kalau kamu sibuk tentang dunia saja. Bukan nggak boleh ngejar dunia atau nggak boleh kaya, boleh. Tapi jangan sampai dunia itu melalaikan kamu daripada kewajiban kamu sebagai umat Islam untuk belajar, berjuang, dan ibadah serta taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Jadi jangan mau disibukin tentang dunia. Karena gini teman-teman, kalau kita disibukkan dengan dunia dan kita lalai dengan Allah beserta Islam, maka kita bisa jadi bukan hambanya Allah, tapi kita sebagai ya kita menjadi hambanya dunia. Kenapa? Karena kita melalaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan kita memprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Kita bukan menjadi hambanya Allah. Jangan-jangan kita malah menjadi hambanya dunia. Ya. Kemudian yang kedua apa? Mood, guys. Kalau kita punya cita-cita yang besar, kita pengen masuk surga, jangan pernah kita mau kalah dengan hal-hal remeh-temeh seperti mood. Mood itu bukan dipengaruhi oleh orang lain, tapi dipengaruhi oleh diri kamu sendiri. Ya, dipengaruhi oleh mindset kamu. Kak, aku akan bad mood kalau begini. Ya udah, kamu akan terpenjara, terbingkai dalam pikiran kamu. Kamu akan moodnya akan hilang ketika terjadi hal seperti ini. Padahal ketika kamu tidak membingkai itu dalam pikiran kamu, it's fine, akan baik-baik saja kok. Tapi kalau kamu udah membatasi itu, ya mau bagaimana lagi? Kamu udah terbatas dan ternyata terbentur dengan batasan yang kamu batasi itu ya. Yang terjadi apa? Ya kamu akan bad mood dan seterusnya. Cita-cita yang besar jangan pernah kamu hilangkan, jangan pernah kamu gagalkan cuman gara-gara masalah-masalah sepele. Kamu punya cita-cita yang besar, maka kamu harus punya effort yang besar. Overthinking, kurang percaya diri,
Apa yang kamu ingin overthinkingin tentang Islam, tentang dakwah? Kamu hanya sekedar share itu, it's okay, share di story, kamu ikutan kelas kayak gini, kamu bagikan poster, itu juga bagian daripada perjuangan juga. Ya, bagian daripada kontribusi juga sesuai dengan apa yang kamu mampu. Ya, dakwah, bikin tulisan, enggak. Gini, fokusnya itu bukan kepada pendapat orang lain, fokusnya bukan pada bagaimana penilaian orang lain saja, akan tetapi juga bagaimana yang paling utama dan terpenting adalah fokusnya itu adalah tentang bagaimana Allah menilai kita, bukan orang lain menilai kita. Hasil pertama kali aku pengen tulisan, pasti pertama kali nggak bagus, bisa jadi pertama kali jelek, kedua jelek, ketiga jelek, keempat bisa lebih baik, kelima lebih baik, keenam lebih baik, dan seterusnya akan lebih baik. Orang yang saat ini kalian lihat di sosial media yang tulisannya bagus, kontennya bagus, apa karyanya bagus, itu tidak terjadi pada satu malam, guys. Tidak terjadi pada satu kali mencoba. Ya tidak, itu terjadi dengan berulang, berulang, berulang kali dengan kesalahan, 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 kesalahan. Tetapi mereka tetap mau terus belajar, memperbaiki, dan terjadilah sebuah karya yang benar-benar hebat saat ini terjadi dengan orang-orang yang kalian anggap sebagai role model di dalam kehidupan kalian itu. Ya Ustadz Felix, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hidayat, itu tidak semalam jadi seperti itu. Ya, mereka tuh bertahun-tahun belajar. Ya, mereka bertahun-tahun mungkin juga mengalami kesalahan, kesulitan, but mereka nggak stop, mereka nggak berhenti di situ, mereka nggak nyerah. Ya, hingga sampai pada saat mereka kayak gini. Intinya apa? Mulai dulu. 1.000 langkah itu tidak akan pernah terjadi tanpa satu langkah pertama. Maka mulai dulu, belajar dulu, perbaiki apa yang kurang. Gitu ya. Jadi nggak usah overthinking. Dan apa lagi nih menjadi alasan ini? Ntar ya guys. Mager. Duh, ini kalau aku berbicara tentang mager. Mager ini penyakit anak zaman sekarang loh. Nggak tahu ya. Padahal nggak ngapa-ngapain. Padahal juga nggak ada stres apa-apa. Tiba-tiba mager aja. Ya cuman karena scroll TikTok dan seterusnya. Paksain. Gerakin. Kalau kamu nggak mau paksain diri kamu, ya siapa mau maksain? Ya paksain. Mager itu nggak ada obatnya guys. Malas itu nggak ada obatnya. Kalau malas itu ada obatnya dari dokter. Niscaya nggak akan ada orang malas gitu ya. Tapi karena malas ini nggak ada obatnya ya banyak orang yang jadinya mager, malas dan seterusnya. Tapi obatnya itu ada pada diri kamu sendiri. Kamu gerakin badan kamu gerakin diri kamu. Ingat cita-cita kita besar. Ingat perjuangan kita adalah Baitul Maqdis, Palestina. Perjuangan kita adalah surga. Perjuangan kita adalah ridho Allah. Tentu jangan sampai kita kalah dengan hal-hal remeh-temeh seperti mood, mager dan seterusnya. Lupa akan ada kematian yang mana semua harus dipertanggungjawabkan. Ya jangan, ya apa namanya, salah satu hal orang yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia lebih fokus kepada hidupnya seakan-akan dia akan hidup selamanya, tapi dia lupa bahwasanya dia juga akan bisa mati kapan saja. Maka salah satu hal yang bisa menjadi recharge ya adalah untuk senantiasa mengingat kematian, gitu ya. Apa yang jadi sih? Oke. Teman-teman, itu dari kakak, untuk materi dari kakak ya. Intinya kakak hanya ingin mengingatkan teman-teman semua, perjuangan ini nggak usai, perjuangan ini baru dimulai. Di tahun 2025 ini akan semakin berat perjuangan kita dengan berbagai macam lika-likunya, baik dari politik, ekonomi dan seterusnya. Ini akan semakin berat. Dan teman-teman, kalau kalian nggak bertahan, kalau kalian nggak memaksakan diri untuk belajar, hati-hati, bisa jadi bukan kita yang terus membersami Islam, tapi kita bisa tersingkirkan dan bisa tergantikan. Gitu ya. Gitu Hyung Praka dan Mas Bintang. Oke, syukur Kak Abizar atas materi yang telah disampaikan. Eh, dan itu teman-teman dari Kak Abizar terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini, itu terkait dengan Palestina gitu ya. Oke, selanjutnya karena tadi dari bilang ataupun udah dijelasin oleh Kak Abizar ya, bahwa qadarullah beberapa pemateri kita pada malam hari itu sebenarnya agak banyak gitu ya. Ada beberapa pemateri lagi seperti Mbak Teddy, Kak Fajar, terus Rizky Taki tadi ya. Pada Allah mereka ada halangan semua gitu ya. Jadi pada malam hari ini hanya ada dua gitu untuk materinya, yaitu Mas Bram Masta dan Kak Abizar. Oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman dari pembahasan yang sudah dibahas oleh Kak Abizar dan Mas Bram, ada yang mau tanyain ataupun tentang tema ataupun pembahasan kita pada malam hari ini secara keseluruhan deh. Boleh, kita coba buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya silakan boleh bertanya secara langsung ataupun eh tulis di kolom komentar. Oke. Ah,
Atau udah udah terbuka semua nih matanya ataupun pikirannya udah terbuka semua untuk tetap menyuarakan tentang Palestina? Boleh juga ditulis di kolom komentar. Oke, selagi menunggu teman-teman yang menulis pertanyaan, mungkin ada yang lagi mengetik gitu ya. Dari pembahasan yang udah disampaikan oleh Kak Abizar sama Mas Braham, menurut Mas Bintang gimana nih terkait dengan pembahasan kita pada malam hari? Masya Allah, bagus banget yang disampaikan oleh Kak Abizar tadi. Ya benar-benar mengingatkan kita kembali bahwa peran kita sebagai pemuda tuh, pemuda-pemudi saat ini tuh sangat penting untuk bukan hanya kemajuan kita ke depannya, tapi juga untuk umat banyak. Nah, di sini juga saya ingin bertanya tuh Mas ya. Nah, boleh, boleh, boleh. Nah, oke. Jadi kira-kira apa nih Mas untuk bekal kami nih Mas ya, solusi tuntas yang bisa kami berikan untuk Palestina saat ini? Kan karena untuk terjun ke lapangan kita tidak bisa. Jadi solusi tuntas yang bisa kita berikan untuk rakyat Palestina itu apa Mas? Nah, Kontribusi terbesarnya. oke, oke. Oke, itu pertanyaan dari Mas Bintang ya. Oke, boleh ditangkap mungkin dari Kak Bizar dulu ya. Baik, thank you Mas Bintang. Tapi sebelum aku menjawab itu, aku ada yang lupa tadi disampaikan bahwasanya begini. Teman-teman, kalau kalian saat ini berjuang, gini teman-teman. Kalau kalian sedang malas, bayangkanlah kalau misalkan hari esok atau minggu depan itu adalah hari di mana kita harus berjuang bersama Imam Al-Mahdi di Palestina. Bayangkan 1 pekan ke depan atau 1 bulan ke depan kita akan berjuang bersama dia. Apakah kita akan terpilih ketika kita malas-malasan? Tentu tidak. Gitu ya. Teman-teman harus ingat itu. Kalau misalkan tiba-tiba nih panggilan jihad dan harus mengorbankan nyawa, harus mengorbankan keluarga, apakah teman-teman siap seketika? Ya, bayangkan itu saja. Untuk teman-teman itu senantiasa mempersiapkan. Karena kita tidak pernah tahu. Tapi para ulama mengatakan waktu itu udah dekat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, bukan memprediksi atau meramal hal gaib, tapi para ulama sudah mimpi dan lain sebagainya, dan memang set para ulama di Timur Tengah mengatakan waktu itu udah nggak lama lagi. Waktu itu nggak udah lama lagi. 2 tahun, 3 tahun paling lama, atau 5 tahun paling lama. Wallahu a'lam, itu bisa saja terjadi. Gitu ya. Maka pastikan ketika kalian sedang malas, pikirkan, oh ya, ini nanti gimana kalau tiba-tiba panggilan jihad. Oh ya, gimana nanti kalau tiba-tiba kita ada perjuangan di Palestina dikirim ke sana dan lain sebagainya. Apakah kita siap? Dan seterusnya. Teman-teman ingat akan hal itu. Nah, kemudian berkaitan dengan jawaban daripada Mas Bintang, apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang pemuda? Tentunya kita nggak bisa memberikan kewenangan untuk jihad fisabilillah, berperang secara langsung gitu ya di sana. Kita juga bukan bagian daripada pemerintahan yang bisa mengirimkan tentara. Kita juga bukan bagian elit global gitu ya yang bisa mengendalikan dunia begitu. Kita hanya seorang pemuda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Teman-teman semua, satu hal. Ada beberapa hal sebenarnya. Kita akan mulai dari yang pertama. Pertama adalah dengan kita belajar Islam secara keseluruhan. Belajar Islam bukan hanya berkaitan dengan ibadah saja, tapi juga dengan politiknya, dengan ekonominya, dengan kulturnya, budayanya, dan seterusnya. Teman-teman belajar itu, gitu ya. Jadi ketika ada satu hal yang terjadi nanti dan apapun yang teman-teman mungkin perlu ilmu tentang itu, teman-teman tuh tahu gitu ya. Bukan nggak penting belajar ilmu ibadah, penting. Akan tetapi juga Islam itu bukan hanya kaitannya dengan ibadah saja, tapi ada juga ekonomi, ada juga pemerintahan, ada juga apa namanya, sistem pergaulan dan lain sebagainya. Itu teman-teman juga harus belajar tentang akan hal itu, gitu ya. Jadi teman-teman hanya jangan fokus kepada ibadah, tapi juga harus fokus tentang perjuangan, tentang sejarah Palestina, tentang bagaimana Islam dulu pernah berjaya. Teman-teman belajar akan hal itu. Jadi jangan hanya sholat, bukan nggak boleh, bukan nggak bagus. Sholat itu fikih basic dalam agama itu bagus gitu ya. Cuman jangan melupakan hal-hal lain yang juga penting. Ekonomi, pemerintahan, perjuangan, sejarah Islam itu juga membahasakan hal itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan berhenti menyuarakan. Ya, jangan berhenti menyuarakan tentang Palestina. Jangan berhenti, kah apakah suara kita didengar? Kah apakah kita akan dilihat oleh dunia? Wallahu a'lam, akan tetapi Allah tuh tidak akan melihat sebuah hasil, tapi Allah tuh melihat keikhlasan, niat, dan juga daripada proses teman-teman semua. Ya, jadi belajar Islam secara keseluruhan, jangan hanya ibadah saja, kemudian jangan berhenti menyuarakan tentang Palestina.
Ya, dan yang ketiga, mempersiapkan diri. Baik teman-teman yang belum, Kak aku belum bisa main panahan, belajar main panahan. Kak aku belum bisa belajar apa namanya? Naik kuda, belajar berkuda kalau sempat ya dan kalau ada fasilitasnya. Belajar, nggak ada masalahnya. Kak aku belum bisa berenang, berenang. Guys, ya. Kita tuh harus mempersiapkan bukan hanya sekedar sakofa Islam saja, tapi juga kekuatan fisik, ketangkasan, itu juga harus kita latih. Ya, itu karena kita nggak pernah tahu siapa tahu di antara kita adalah orang-orang yang terpilih untuk ikut kelak berjuang bersama Imam Al-Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya, kurang lebih seperti itu Mas Bintang. Oke, Mas Abizar, terima kasih atas penyampaiannya. Insya Allah ya. Ya, ini hal yang penting yang sering kita lupakan sebagai seorang pemuda. Kayak gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Enu ya. Mungkin aku coba bacain dulu pertanyaan dari Enu. Tips Kak agar semangat menyuarakan tentang Palestina di era gempuran orang-orang yang sudah mulai lupa dengan Palestina, takut terbawa arus Kak. Ini mungkin pertanyaan ini boleh dijawab ataupun ditanggapi oleh Mas Afik dulu ya, atau Mas Bram. Oke. BTW teman-teman semua, Anda tuh mau ngasih satu konteks peristiwa dulu. Ini peristiwanya benar-benar terjadi ini. Ya. Jadi di Amerika tahun 80 berapa, Anda lupa. Itu 70 apa 80 gitu. Itu terjadi perang Vietnam, ya. Mungkin kalau teman-teman yang belajar sejarah tahu jadi perang antara Viet Cong di Vietnam melawan tentara Amerika Serikat gitu. Nah, dan teman-teman ternyata ada sebuah dokumen yang bocor gitu ya, dokumen dari CIA gitu. Ada dokumen yang bocor yang mengatakan bahwa sebenarnya Amerika tuh gengsi kalau mau narik mundur pasukannya. Kenapa? Ya gimana nggak gengsi? Coba Amerika tuh kan katanya kekuatan besar, kekuatan elit global. Terus kalah sama apa namanya pasukannya Viet Cong gitu kan. Nah, tapi informasi ini tertutup rapat gitu ya, tertutup rapat. Jadi orang tuh pada nggak tahu gitu. Nah, suatu saat ada salah satu ada salah satu analis gitu ya, analis pertahanan yang dia itu membocorkan informasi ini gitu, membocorkan informasi ini ke sebuah harian, ke sebuah koran bernama New York Times gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mendengar nama New York Times gitu. Dia salah satu media terkenal lah di sana gitu. Nah, dan teman-teman tahu apa yang terjadi ketika kemudian berita itu apa akhirnya kemudian bocoran itu diberitakan gitu ya, bocoran dokumen itu memicu reaksi keras dari warga Amerika Serikat gitu ya. Bahwa ternyata anak-anaknya gitu itu dikirim ke Vietnam itu hanya untuk misi bunuh diri. Kenapa? Karena Amerika tahu kalau mereka akan kalah lawan Vietcong gitu ya. Nah, tetapi malangnya saat itu karena ketahuan memberitakan ini, kemudian New York Times akan menghadapi pengadilan federal waktu itu. Ya, jadi media versus versus penguasa. Nah, ternyata media-media lain itu turut bersimpati dengan New York Times dengan menerbitkan artikel-artikel lanjutannya dan juga mendorong masyarakat untuk memenuhi gedung Kejaksaan Agung saat itu untuk kemudian menyampaikan sikap mereka bahwa mereka tidak setuju dengan penyerangan Amerika atas Vietnam gitu. Dan apa yang terjadi saat itu? Saat itu New York Times duduk bersama dengan Washington Post waktu itu. Dan akhirnya pengadilan memutuskan bahwa kedua media ini tidak bersalah gitu. Dan pemerintah resmi menghentikan perang Vietnam. Artinya apa? Artinya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kak Abizar tadi perihal soal apa menyuarakan yang mungkin orang akan anggap itu nggak ada dampaknya, itu ada dampaknya guys. Dan ingat itu di tahun 80 ketika belum ada sosmed ya. Ketika belum ada sosmed. Artinya apa? Artinya suara kita yang kita anggap itu yang orang anggap itu kemudian nggak ada apa-apanya gitu. Ketika itu apa namanya menjadi sebuah opini umum, maka dia itu akan kayak tsunami gitu. Ya, menghantam siapapun yang menjadi target sasaran dari opini ini gitu ya. Gitu. Mungkin paling dekat 2010 ketika ada seorang warga tukang sayur di Tunisia yang dia membakar dirinya karena kesulitan ekonomi di Tunisia saat itu.
Dan videonya tersebar di Facebook waktu itu. Kan waktu itu yang ramai Facebook ya. Facebook. Dan itu memicu perlawanan dari warga Tunisia bahwa ternyata ada orang yang mau menyuarakan suara mereka dan akhirnya mereka berkumpul di depan kantor kepresidenan Tunisia ya untuk berdemo. Anda lupa berapa hari gitu. Pokoknya mereka apa menginap sekian hari di depan kantor kepresidenan eh, apa Tunisia waktu itu. Dan akhirnya apa? Presiden Ali Abdul Salih itu kemudian berhasil tumbang. Gitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya teman-teman semua ada banyak cerita, ada banyak kisah di mana suara-suara apa namanya suara-suara opini dari kita yang orang yang kata orang-orang biasa yang kata salah satu partai itu apa Wong Cile ini gitu, yang katanya nggak punya dampak apa-apa gitu ya. Itu tuh ternyata apa sudah pernah kejadian dan sudah pernah ada kekuasaan yang tumbang, guys. Jadi eh, apa namanya jangan anggap suara kita tuh kecil, jangan gitu ya. Ketika suara kita tuh disatukan gitu ya, opini kita tuh disatukan, itu akan jadi sesuatu yang besar nantinya. Makanya jangan pernah berhenti gitu ya. Makanya kalau ada yang bertanya tips agar semangat tadi ya ya Pak, flashback ke belakang dan kisah-kisah yang sudah pernah terjadi gitu. Bahwa apa namanya sudah pernah ada peradaban, sudah pernah ada sebuah kekuasaan besar yang pernah tumbang gara-gara apa? Gara-gara suara rakyat, gara-gara civil society gitu ya. Jadi Anda berharap semoga teman-teman semua gitu ya yang ada di forum malam hari ini gitu ya, itu semangatnya nggak akan pudar hanya karena apa namanya hanya karena terbawa arus gitu ya. Pernah membayangkan nggak? Mungkin secara logika ya, secara logika teman-teman semua nih, secara logika. Teman-teman bisa membayangkan nggak gimana ceritanya pasukannya apa namanya Tolut waktu itu yang cuma ratusan itu ngelawan pasukannya Jalut yang mungkin puluhan ribu, ratusan ribu gitu. Yang saat itu Bani Israel bilang udah nggak usah berangkat gitu, kita nggak mungkin menang lawan Jalut gitu kan. Nah, tapi apa dengan PD-nya Tolut gitu ya. Dan diantaranya di situ juga ada apa namanya anak kecil yang kelak akan jadi seorang nabi bernama Daud gitu ya. Yang akhirnya kemudian apa namanya memenuhi panggilan Allah itu gitu. Nah, tapi apa yang terjadi? Cuma modal apa sebiji ketapel gitu ya, sebiji ketapel yang orang anggap apa sih ketapel doang gitu lah, kayak gitu ya. Apa mungkin mainan bocah gitu, itu bisa menaklukkan seorang Jalut guys gitu, ya bisa menaklukkan seorang Jalut artinya apa? Selama apa bagi Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin guys gitu ya. Ya, termasuk apa? Termasuk opini kita yang orang anggap kecil ini gitu ya. Jadi kalau anak apa bisa ngasih saran jangan patah semangat ya. Pokoknya ingat tanamkan dalam benak teman-teman semua bahwa sudah pernah ada di dunia ini kekuasaan besar yang kata orang super power ya runtuh melalui sebuah opini dari rakyat kecil kayak kita ya. Mungkin agak berapi-api jadi mohon maaf. Ya itu aja yang perangkat terima kasih. Oke, makasih Mas Bram atas tanggapannya terkait dengan pertanyaan dari Enu ya tadi. Nggak tahu cowok cewek, tapi ini kayaknya cewek. Oh ya, berarti sebelum eh jadi ada contoh konkret gitu ya terkait dengan Iya. penyuaraan itu sangat berdampak gitu ya sebetulnya itu. Itu dari Mas Bram nih. Kalau dari Kak Abizar ada nggak tanggapan dari pertanyaan Enu ini? Kayaknya cukup cukup dari Mas Bram saja. Oke. Mungkin itu ya Mbak Enu, semoga terjawab buat pertanyaan. Dan jadi tetap menyuarakan apapun kondisinya gitu ya. Intinya suara kita itu pasti berdampak gitu ya. Karena sudah ada tadi yang dijelaskan oleh Mas Brams bahwa penyuaraan melalui media itu sangat berdampak gitu. Oke, teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan lain boleh? Mungkin kita coba satu pertanyaan lagi boleh kalau ada. Ataupun udah cukup. Kita coba cek di kolom komentar. Gimana teman-teman? Sudah cukup atau masih ada yang mau ditanyain? Boleh. Boleh nambahin dikit nggak? Ah, boleh boleh Mas Bram. Ya, teman-teman sekalian, mungkin karena saya kuliah di ilmu komunikasi ya, jadi mungkin apa dapat
salah satu materi yang menurut saya penting banget gitu ya. eh Soal opini publik gitu ya. Jadi kalau teman-teman mempelajari soal apa namanya public opinion gitu. Public opinion itu adalah sebuah kekuatan besar gitu ya. Adalah sebuah kekuatan besar yang bisa mengontrol kekuasaan gitu ya. Dan tadi sudah ceritakan beberapa contoh konkretnya gitu ya. Jalut, kemudian apalagi Revolusi Prancis itu Mm-mm. juga, terus intinya ada banyak ceritanya lah gitu ya. Ada banyak cerita yang kemudian membuktikan bahwa opini publik tuh besar gitu ya. Tapi teman-teman, ngomongin soal opini publik, eh apa sih yang kemudian membuat opini publik tuh akhirnya bisa punya kekuatan gitu ya? Salah satunya adalah ketika kita semua punya apa namanya punya pandangan yang sama gitu ya, punya pandangan yang sama tentang apa yang terjadi sama kita, berikut dengan solusinya apa gitu. Maka yang hari ini mesti dilakukan sama teman-teman semua adalah bagaimana kita menyeragamkan gitu ya, menyeragamkan sebenarnya apa yang terjadi dan solusinya apa gitu. Karena berbahaya ketika kemudian kita tuh mungkin sama-sama tahu masalahnya, tapi kita tuh punya solusi yang beda-beda. Kayak Mm-mm. apa? Kayak kalau kita apa namanya touring, naik bukan touring siapa, ada trip naik mobil gitu, mobil pribadi ya. Bukan naik bus, bukan naik travel nggak. Ini naik mobil pribadi gitu. Terus misalnya ada 7 penumpang, apa misalnya Innova gitu, ada 7 penumpang, semuanya sepakat untuk kita mau ke Jogja kecuali satu orang mau ke Surabaya. Coba apa yang terjadi coba. Nih orang katakan diapain coba nih yang satu ini. Mau ditinggal, tapi sayang gitu kan. Mau dibeliin tiket bis tapi mahal Pak gitu. Nah, jadi apa? Jadi fungsinya kita menyeragamkan pandangan tuh itu gitu. Supaya apa? Supaya eh, kekuatan publik apa kekuatan opini publik itu jadi efektif gitu ya. Dan apa namanya? Dan itu terkonfirmasi karena Ana juga apa namanya orang yang suka wawancara gitu ya. Dan Ana coba wawancara berapa pihak dan memang semua pihak ya sepakat untuk itu gitu ya. Bagaimana kita satu kemudian kita mengajak kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita gitu ya untuk kemudian membangun interest ini. Kemudian kita jelaskan apa yang jadi masalahnya, berikut solusinya apa gitu ya. Kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika kemudian apa pandangan itu kemudian sama gitu ya, apa serempak, maka itulah yang kemudian akan jadi power nantinya gitu ya. Nah, misalnya boykot gitu. Boykot itu kan karena hampir di antara kita semua itu kemudian punya pandangan yang sama, dan kemudian itu movement itu atau gerakan itu dilakukan bersama-sama dalam waktu yang bersamaan gitu. Maka itu kan berdampak ya. Kalau nggak salah tuh sahamnya Starbucks tuh anjlok kalau nggak salah. Saya lupa berapa persen gitu. Dan intinya aset mereka tuh turun drastis, keuntungan mereka juga turun drastis gitu. Bahkan S- Starbucks tuh sampai mau mem-PHK beberapa karyawannya kalau tidak salah gitu. Saking ininya. Bahkan Anda menduga-duga ya. Ini dugaan-dugaan iseng sih. Jangan-jangan Starbucks tuh jualan sekarang di minimarket tuh karena sekarang di kafe udah nggak laku gitu kan. Jadi jualannya di minimarket gitu ya. Walaupun dulu pas belum rame-ramenya boykot tuh Anda pernah ngicip dan ternyata sangat tidak worth it untuk harganya gitu ya. Tapi itu urusan lain lah gitu kan. Nah, jadi kalau apa namanya itulah yang kemudian akhirnya membuat kita tuh bisa punya power ya orang-orang kecil ini di hadapan kekuasaan karena kita punya pandangan yang sama dan gerakannya sama gitu ya, kayak gitu. Saad Salim Afilah itu dulu pernah wawancara waktu dulu Palestina dipimpin oleh Yasser Arafat gitu. Dan apa namanya hebatnya orang Palestina itu waktu itu adalah ketika mereka ditanya soal mukawamahnya gitu, jadi pendirian kami apa, sikap kami apa gitu, itu dari ujung pemimpin atas sampai kemudian tukang sapu, itu semuanya kalimatnya sama persis. Jadi apa? Jadi semua orang yang ada di sana itu visi dan misinya sama gitu, ya. Sama kayak dulu ketika eh Mughirah bin Syu'bah itu ditanya sama Rustum, Panglima Persia waktu perang Al-Qadisiyah. Itu ditanya, apa tujuan Anda kemari gitu.
Tujuan kami adalah tiga gitu. Satu ini, satu ini, satu ini. Mungkin bisa teman-teman cari ya gitu detailnya di di tarikh-tarikh gitu ya. Nah, lalu kemudian Rustum penasaran, kira-kira bawahannya kalau ditanya kayak begini jawabannya apa gitu. Dan dia tanya ke beberapa bawahannya gitu, beberapa pasukan, dan jawabannya sama persis gitu. Itulah kenapa teman-teman semua, inilah tugas teman-teman gitu kan. Apa namanya? Menyeragamkan opini tadi supaya punya power gitu ya. Karena kalau yang satu ke Jogja, satu Surabaya, satu ke Bandung ngaco ntar ya, kayak gitu tidak akan efektif gitu ya. Itu mungkin Hyung Praka. Oke, Mas Bram. Terima kasih Mas Bram atas wacananya, atas apa yang dibahas tadi terkait dengan opini ya. Penting banget gitu kita menyeragamkan opini untuk menyuarakan tentang Palestina ini biar suara kita itu semakin berdampak gitu ya. Oke teman-teman, gimana teman-teman yang lain kayaknya udah paham semua ya. Khususnya udah paham dan udah menyimak dari tadi ya apa yang disampaikan oleh Mas Brams, apa yang disampaikan oleh Kak Abizar kayak. Kalau dirasa udah paham dan sudah siap untuk menyuarakan ataupun menyeragamkan opini tentang Palestina, tentang kemerdekaan Palestina ataupun mau untuk menyuarakan tentang Palestina. Oke, boleh ditulis di kolom komentar teman-teman. Udah siap ataupun udah cukup gitu. Udah cukup Kak untuk materi pada malam hari ini? Ataupun udah siap Kak untuk menyeragamkan opini tentang Palestina gitu. Oke, kita coba dulu ya. Boleh ditulis di kolom komentar teman-teman. Bismillah. Oke, Bismillah ya. Bismillah kita buka dulu ya. Oke, Mbak Rohma Bismillah ya. Yang lain gimana? Udah siap ataupun merasa cukup untuk materi pada malam hari ini juga boleh. Tulis di kolom komentar terlebih dahulu. Atau Mas Bintang ada yang mau disampaikan? Boleh. Belum ada, Mas. Gimana ya? Oke. Insya Allah siap. Oke, Masya Allah. Semoga teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini siap untuk menyeragamkan opini, siap untuk tetap meng-share eh, apapun informasi tentang Palestina gitu ya. Nah, siap insya Allah semoga menjadi bagian dari jalan perjuangan ini. Amin ya rabbal alamin ya. Oke teman-teman, untuk malam hari ini kayaknya kita cukupkan untuk sharing kita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada pesan ataupun closing statement dari Kak Abizar sama Mas Brams. Mungkin dari Kak Abizar terlebih dahulu, boleh? Baik, teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Closing statement pada malam hari ini adalah tentang apa ya? Ujung daripada perjuangan kita memperbaiki diri itu bukan di dunia. Ujungnya adalah nanti ketika kita telah mendapatkan ridho Allah dan kita menginjakan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lelah, capek, letih itu bukan hanya kita saja yang mengalami. Teman-teman kita, bahkan saudara kita di Palestina, mereka bukan hanya lelah, letih, tapi mereka juga sampai sakit dan bahkan hingga meninggal dunia. So, buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang, berdakwah, belajar, memperbaiki diri, apapun itu kebaikan itu, jangan nyerah, jangan berhenti di sini, tetap lanjutkan, terus lanjutkan, dan mudah-mudahan kelak kita semua menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan Palestina, untuk membebaskan Palestina, dan mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah, orang-orang yang beliau cintai, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang soleh serta solehah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Kak Abizar. Selanjutnya mungkin dari Mas Brams, boleh? Eh, kawan teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Fussilat gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya gitu daripada eh, orang yang menyerukan kepada Allah gitu dan dia beramal soleh serta dia dengan bangganya menyebut bahwa dirinya adalah seorang muslim gitu ya. Bangga di sini tuh tidak hanya soal gue muslim doang enggak gitu ya. Tapi segala sikapnya itu mencerminkan bahwa dia adalah seorang muslim gitu ya.
Kayak gitu ya. Dan Anda bayangkan gitu lah, kalau Anda dapat achievement khusus dari Allah Subhanahu wa taala, betapa bangganya Anda apalagi ditempatin di surganya Allah Subhanahu wa taala di Firdaus. Coba. Hmm, cakep itu ya. Nikmat kali kan, apa namanya, bisa satu surga sama Nabi sama Rasul coba. Ya, kapan lagi gitu lah kan, kita yang selama ini ndamba-ndamba ketemu Rasul gitu, terus kita ketemunya di surga. Ih, mantap kali gitu ya kan. Nah, jadi teman-teman ya jangan berhenti ya, jangan berhenti gitu ya. Selagi apa namanya, selagi Allah belum mengizinkan kita untuk apa namanya, belum mengizinkan kita untuk finish gitu. Selagi apa bendera eh, kotak kotak-kotak itu belum dikibarkan, maka belum boleh kita berhenti. Itu aja. Terima kasih. Oke, syukur Mas Bram, syukur Kak Abizar atas materi yang telah disampaikan. Mungkin dari Mas Bintang boleh ada yang mau disampaikan sebelum nanti ditutup. Sedikit itu saja. Boleh. Eh, Suara-suara kita yang sedikit ini ya itu nanti akan membangkitkan suara yang banyak, dan kelak nanti ketika suatu masa nanti Islam itu berjaya, maka suara-suara kita ini nanti yang akan menjadi penentu di akhir nanti, yang akan Allah angkat sebagai pejuang Islam sesungguhnya. Karena ketika kita berjuang di saat Islam itu sudah berdiri, di saat Palestina itu sudah berjaya, maka tidak tidak terlalu berharga lagi suara suara kita. Namun di saat-saat ini, di saat-saat genting saat ini, kita bersuara di antara minoritas, maka suara kita itulah nanti yang akan menjadi saksi saat di akhirat nanti. Menjadi saksi ketika Islam itu sudah jaya kembali. Mungkin sekian dari. Oke, makasih Mas Bintang untuk malam hari ini dan nemenin saya juga dari awal tadi ya. Oke teman-teman, untuk malam hari ini sharing sessionnya cukup sampai sekian dan terima kasih buat teman-teman yang udah standby dari awal sampai akhir gitu ya. Untuk informasi terkait dengan agenda-agenda Hike selanjutnya nanti tetap disimak di grup Hike Indonesia teman-teman. Oke. Oke, untuk mengambil keberkahan dari pertemuan kita pada malam hari ini, kita tutup dengan mengucapkan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin karena ini sebuah majelis perkumpulan gitu ya. Jadi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.